Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mardiana. Saya salah satu guru akuntansi di SMK Negeri 3 Bandung. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran komputer akuntansi. Situasi yang saya hadapi ketika awal mengajar komputer akuntansi adalah siswa kesulitan untuk mengerjakan komputer akuntansi. Kemudian setelah saya mencoba berdiskusi dengan mereka, ternyata alasannya adalah mereka tidak memahami prinsip dasar akuntansi yang mereka pelajari di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi di siang ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermakna buat kalian dan berguna untuk nanti kalian ketika meninggalkan SMK 3 ini. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan meneruskan materi mengenai memasukkan bukti transaksi ke dalam program aplikasi Mayob. Asik belajar Mayob nih. Aku suka loh pelajaran Mayob. Ih, memang Mayob ramai banget loh. Tapi ya, aku tuh lebih suka Mayob tahu daripada manual. Soalnya Mayob tuh mempermudah banget kan. Apalagi masukin transaksinya juga seru. Naja, ini benar nggak sih masuk ke akun penjualan? Kayaknya bener sih. Apa kita tanyain aja ke Gina? Iya, mending tanyain aja. Soalnya aku nggak yakin ini benar apa enggak. Oke, bentar ya. Oke. Gina. Ya, dokumen 8 ini benar masuk ke penjualan? Iya, dokumen 8 ini masuknya ke Enter Sales. Oh, oke. Makasih. Sama-sama. Benar. Aku masukin aja ya. Oke. Gimana anak-anakku? Bisa? Bisa. Ibu, maaf izin bertanya. Ini ada yang masih pusing, yang harus akun dihapusnya yang mana aja, Ibu? Di pertemuan kemarin Ibu sudah membahas bahwa akun-akun yang dihapus itu tidak semuanya bisa dihapus. Ibu, maaf. Iya, Nabila kenapa? Ibu, saya masih sering ketukar sama akun-akunnya, gimana ya? Maksud Nabila akun-akun yang ada di Mayob dengan yang di manual. Iya. Untuk akun-akun di Mayob dengan di manual pada dasarnya sama. Ibu, maaf. Iya, Tasya? Ibu, saya masih bingung kalau misalnya faktur tuh masuknya ke akun apa ya, Bu? Di sini Cesa faktur penjualan atau faktur pembelian yang Cesa bingung. Faktur penjualan, Ibu. Kalau faktur penjualan, mau itu penjualan tunai ataupun penjualan kredit, Cesa maksudnya ke sales, enter sales. Mengerti Cesa? Mengerti, Ibu. Terima Iya. kasih. Tih, ya aku tuh udah nanya ke kamu bukti kas keluar tuh kemana, tapi kamu tuh nggak jelasin ke aku baik-baik tahu. Kan udah dibilangin ke jurnal pengeluaran kas. Tapi kamu tuh nggak jelas Tidak. keluar kemana dah. Aku mah nggak mau keluar. Dimasukin kemana? Aku tuh udah nyari mana tulisannya keluar. Aku tuh baru ingat tulisannya Inggris, kamu nggak kasih tahu. Tinggal Begitu. masukin ke sini doang tuh, di sini ada tuh pengeluaran kas ada. Bilang nggak tuh dari tadi kamu mana? Nih, dan aku nggak mau sama kamu. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini memasukkan transaksi ke dalam Mayob sudah kita laksanakan. Untuk hasil pekerjaan hari ini kalian biasa simpan di drive. Nanti ibu di rumah akan periksa hasil pekerjaan kalian sampai dengan hari ini. Kalau ada yang tidak mengerti kalian boleh WA ibu atau boleh telepon ibu. Siap? Siap. Baik anak-anak sekalian, Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining sehat? Emang Bu Nina,
Bu Nina. Maaf begini Bu Nining, saya mau bertanya sedikit tentang kelas 11 AK1. Permasalahannya begini Bu Nina. Untuk 11 AKL1 itu waktu kelas 10-nya pertama itu lagi pandemi Bu. Pantas saja Bu Nining, tadi ketika memasuki pelajaran komputer akuntansi, Iya. memang yang 5 anak ada yang bermasalah, tapi sebagian ada yang bisa, sebagian lagi ada yang memang kurang bisa Bu Nining ya. Betul Bu Nina, Ya betul. terima kasih Bu Nining untuk Mangga informasinya. sama-sama Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Berdasarkan hasil dari yang apa kalian kerjakan, maka untuk hari ini pembelajaran tidak kita lakukan di lab komputer. Kita akan membahas soal tapi dikerjakan di kelas ini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya benar. Baik, kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang Ibu berikan tugas untuk tiap kelompok. Dengan soal yang sama, kelompok 1 kalian memasukkan bukti transaksi ke dalam mayobnya. Itu tugas kelompok 1. Untuk kelompok 2, kalian masukkan transaksi ke dalam bukti transaksi secara manual. Nah, sedangkan untuk kelompok 3, kalian coba analisis bukti transaksi tersebut. Nah, jadi berdasarkan tugas-tugas barusan, silahkan Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. Kelompok 3 bagaimana bisa mengerjakannya? Bisa, cuman masih agak ragu. Yang ragunya di mana? Ibu, kan dokumen 1 tuh contoh penerimaan piutang. Nah, untuk uangnya itu di debit apa di kredit? Nah, biasanya kalau harta, uang berarti harta. Bertambahnya di mana? Di debit. Betul, harta bertambah di debit? Betul. Ketika harta bertambah di debit, nerima piutang berarti uangnya bertambah. Bertambahnya di debit, betul? Bagus. Silakan lanjutkan ya. Baik, Ibu. Bener nggak sih ini dokumen ini masuk ke kas riset jurnal? Iya, Untuk kelompok 2, bagaimana bisa? Bisa Ibu. Barusan sedang diskusi apa? Dokumen 8. Tapi bisa ya? Bisa. Silakan dilanjut. Sekarang dokumen 5 voucher kelas kecil masuk mana ya? Masuk ke banking. Banking terus spend money. Iya. Oke. Bagaimana kelompok 1? Bisa mengerjakannya? Bisa Ibu. Lanjutkan ya untuk transaksi berikutnya. Baik, untuk sesi diskusi kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi presentasi dari tiap kelompok. Boleh perwakilan ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi yang sudah kami diskusikan, dari kasus piutang yang dibayar, kita dapat menjurnal. Yang pertama, jurnalnya adalah kas. Kas kita taruh di debit. Loh, kenapa kas ditaruh di debit? Karena dengan piutang dibayar, maka kasnya akan bertambah. Dan maka sebab itu, maka piutang akan ditaruh di kolom kredit. Karena piutang yang sudah dibayar akan mengurangi piutangnya menjadi tidak ada. Baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan?
Maaf, izin bertanya. Kenapa tidak ada potongan penjualan sedangkan di dokumennya kan ada potongannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab. Nah, jadi yang tadi kolom potongan itu kita taruh di debit. Kenapa harus ditaruh di debit? Akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Selfie. Ya, karena piutang masuk ke dalam kredit, jadi otomatis potongan penjualan masuknya ke dalam debit. Baik, sudah puas jawabannya? Cukup Bu, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan Bukti transaksi piutang. Bukti transaksi piutang bisa dicatat di dalam kas resip jurnal. Dan terdapat dua akun yaitu kas dan piutang. Kas dimasukinnya ke debit dan piutang dimasukin ke kredit. Dan apabila kalau ada PPN dimasukinnya ke kolom debit. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok 1. Kenapa nggak masuk ke jurnal penjualan? Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari saya. Karena jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, sedangkan di dokumen tertulis dibayarkannya piutang sehingga kas itu menjadi bertambah dan piutang itu menjadi berkurang. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan transaksi dokumen 1 melalui Mayop yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dalam Mayop, bukti kas masuk merupakan pelunasan piutang itu masuknya kepada sales. Karena perusahaan kita menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain secara kredit. Nah, jadi perusahaan lain itu memiliki utang kepada kita dan kita itu di kitanya itu masuknya terhadap piutang. Jadi masuknya itu ke dalam sales yaitu receipt payment. Nah, jadi ini gambarannya setelah kita masuk kepada receipt payment. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, diskusi presentasi sudah selesai. Sekarang Ibu jelaskan sedikit. Tadi kelompok 3 sudah membahas berdasarkan analisis bukti transaksinya. Kemudian kelompok 2 membahas jurnal masuk ke jurnal penerimaan kasnya. Sekarang coba kalian perhatikan. Barusan kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa penerimaan piutang itu dia masuk ke sales. Dulu boleh tolong dibuka salesnya. Karena penerimaan dari piutang berarti masuk ke receipt payment. Bedanya apa dengan manual? Bedanya tadi dengan kelompok 2. Kelompok 2 mengatakan bahwa penerimaan piutang itu masuk ke jurnal penerimaan kas. Betul? Betul. Sedangkan oleh kelompok 1 dimasukkan ke dalam aplikasi Mayop, penerimaan kas ini masuk ke dalam sales, tapi masuk ke dalam receipt payment. Jadi sama-sama juga ujungnya masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, jadi paham untuk transaksi hari ini? Baik,
untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas di transaksi pembelian secara tunai ataupun kredit. Ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika siswa diberikan tugas atau pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, maka minat siswa untuk mengikuti pembelajaran menjadi lebih tinggi. Kemudian kemampuan siswa juga akan tereksplor. Bagi siswa yang kurang mampu, dia akan bisa mengerjakan. Bagi siswa yang sudah memang mampu, dia akan semakin mampu mengerjakan. Saya sangat suka pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran ini sangat efektif karena dengan metode pembelajaran ini, saya ataupun teman saya yang tidak mengerti dapat mendapat materi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kami tidak tertinggal banyak materi. Sip.